menurut definisi kan kita sudah definisikan tadi dari awalnya kan. X, Y aksen sama dengan Y plus 1. Dengan X, untuk Y aksen itu kita sudah definisikan sebelumnya itu dy per dx. Karena variabel soal ini memuat X dan memuat Y. Jadi kita gunakan Y per dx. Kalau dengan Y plus 1. Nah, ya Y plus 1 ini satu kesatuan. Langkah bagusnya itu dibuat dalam kurung. Nah, sudah, sehingga bentuknya adalah X dy. Kalau dikali silakan, ini kalian dx-nya ini jadi pindah ke ruas kanan. Y plus 1 dx. Kan? Setelah itu kita kelompokkan dulu, yang X itu tetap dengan X, sedangkan Y itu tetap dengan Y. Jadi dy itu kita separasi semua ruas ini, semua ruas kita kali dengan X dan Y tambah 1. Ini caranya, semua ruas kita kali dengan X, Y tambah 1. Sehingga ini kalau dikali ke ruas kiri, X-nya hilang, jadi dy per Y tambah 1. Nah, ya. Sedangkan yang ruas kanan, Y-nya yang hilang kan? Y plus 1-nya hilang, jadi seper X dx. Itu sudah dapat seper X dx. Setelah itu, ini kita integralkan. Jadi kalau sudah seperti ini, kemudian kita integralkan. Ingat ya, definisi sebelumnya bahwa integral, misalnya, integral seper X dx itu adalah ln X, atau integral seper Y dy itu adalah ln Y. Ingat ya, ini apa formula-formula sederhana ini sudah diberikan di awal, kalian tinggal baca tadi, sehingga untuk soal seperti ini integral dy per Y tambah 1 yang isinya adalah ln Y tambah 1. Sedangkan ini seper X dx integralnya adalah ln X ini tambah C yang apa, dan ini tambah C. Untuk menghilangkan apa namanya, yang Pak tulis tidak muncul di layar. tidak muncul kan? Tunggu. Iya, tidak Pak. Coba stop share. Kalau ini muncul tidak? Tidak Pak. Oh sudah Pak, sudah. Kita coba ulang ya. Kita coba ulangi Ya misalnya. Pak. Oh, ini ulangi dulu, tidak jelas di ini. Isi aksen Tidak, seperti ini di. yang ada X, Y aksen dengan Y plus 1. Ingat ya, karena di sini kan kita memuat variabel X, variabel Y-nya kan. Sehingga kita definisikan Y aksen itu kita anggaplah dia dy per dx sama dengan Y plus 1. Dan Y plus 1 ini adalah satu kesatuan. Nah, setelah kita peroleh seperti ini, kita kali silang X dy sama dengan Y plus 1 dx, ya kan? Kalau itu kita separasi, semua ruas ini kita kali dengan 1 per X Y tambah 1. Tinggal untuk ruas kiri, kalau kita kali dengan ini kan, ini kita kali dengan ruas kirinya, dan kita kali juga ke ruas kanan, hasilnya X-nya hilang, sisa 1 per Y tambah 1 dy, ya kan? Sama dengan ini seper X dx, karena yang seper Y tambah 1 hilang, seper X dx. Terus seperti ini tinggal kita integralkan, karena menurut teorema formula sebelumnya kan, integral anggap saja misalnya integral seper X dx itu adalah ln X, sedangkan integral misalnya seper Y dy itu adalah sama dengan ln Y, atau misalnya 1 per X tambah 5 dx, ini hasilnya berapa? Ini ln X tambah 5. Artinya kalau sudah integral fungsi logaritma, kalau seperti ini kita sudah peroleh bahwa nilainya adalah ln Y tambah 1 ditambah dengan ln X kan,
X dari dalam. Setelah itu kita hilangkan apa namanya? Kita hilangkan latnya ini, kita hilangkan latnya berarti jadi hilangkan latnya jadi tambah 1 sama dengan D pangkat X ini tadi kan tambah C atau D pangkat X ditambah dengan C karena pangkatnya kalau perkalian kan pangkatnya digunakan pangkat X tambah C atau Y tambah 1 sama dengan ini kan E, ingat ya, E pangkat X tambah C ini sama saja dengan E pangkat X dikali E pangkat C. E pangkat C ini kita anggap saja dia itu konstan dari A X tambah C. Misalnya kita anggap dia C, berarti hasilnya itu tidak seperti hasilnya itu kembali ke sini. Satu CX karena lain-lainnya kan hilang kan? Lain-lainnya kita lonkan semua. Bagusnya begini, kita lonkan juga semua, ini hilang, jadi sisa CX. Kalian harus perkuat apa namanya dasar-dasarnya. Kan dari sifat-sifat logaritma kan kayak ini. Misalnya ln X ditambah dengan ln C. Kalau penjumlahan kan berarti kita kalau kita rubah dalam bentuk perkalian kan jadi ln X kali C kan, ln X kali C. Makanya ini dan lainnya kan hilang. Tinggal CX karena jadi perkalian. Ya. Bisa minta juga daftar nama sekolah yang KMP kemarin sekolah akreditasi. Ada saya C semua. Kan kemarin hanya ada 2 itu kita ambil. Daftar selain yang 2 itu ada. Kalau itu tentang fungsi itu kan. Yang KMP itu ada kan? KMP itu ada. Bisa minta. Coba lihat gue ini yang punya data. Tapi ada tuh ininya di Instagram tapi tidak semua. Bisa itu coba cek lagi. Yang mana? Contoh yang lain ya. Contoh yang inilah. Misalnya di aksen itu sama dengan X plus Y tambah 1. Di aksen kita definisikan jadi dy per dx sama dengan X plus Y tambah 1. Kemudian kita kali silakan. Y-nya ini lambungnya jadi Y tambah 1, sedangkan dx-nya kan kali silang. Sama dengan X dx. Sudah modelnya seperti ini, tinggal kita integralkan. Ini hasilnya adalah integralkan. Ini kan perkalian kan penjumlahan. Ini bisa masuk ke dalam y dy. Ini kan kita kali masukkan, masuk integral dari dy sama dengan integral x dx. Hasilnya integral y dy adalah 1/2 Y kuadrat ditambah integral dy adalah Y sama dengan integral x dx adalah X. Ini adalah tambah C, ini adalah tambah C. Karena kita peroleh ini, jadi hasilnya akan ke sini. Hasilnya akan modelnya seperti ini. Ini hanya karena dikali 2 saja. Semua ruas kali ini kan, semua ruas ini dikali dengan 2 sehingga sisa Y kuadrat, ini jadi 2Y, ini min X kuadrat, sedangkan ini adalah 2C. Sama sih sebenarnya, semua orang kita. Tapi prosesnya tadi seperti ini. Selanjutnya ini untuk pertemuan kita, persamaan diferensial linear order 1 kan pertemuan selanjutnya. Kita perkuat dulu ini ya. Pokoknya kita coba misalnya ada contoh. Ini kita buat contoh yang lain lah. Misalnya di aksen itu sama dengan X kuadrat ditambah 5X
per Y, ya kan? Misalnya ada contoh seperti ini, X sama dengan X kuadrat per 5X per Y. Tapi kita kali dulu, misalnya X kan DY per DX sama dengan, terus ulang dulu, terus tambah 5X per Y. Dan kita kali silang, tau? Kali silang berarti Y ini sama dengan DY, sama dengan X kuadrat ditambah dengan 5X, ini adalah DX. Terus kita integralkan. Nah, setelah kita integralkan, dy sama dengan ada formula lagi di sini yang kita harus hati-hati. Ini kan ada penjelasan. Masuk berarti X kuadrat dx ditambah dengan integral 5x dx. Kita penuhi integral dy adalah 1/2 y kuadrat sama dengan ditambah c dengan integral dari x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3 ditambah dengan integral dari 5x berarti 5/2 x kuadrat ditambah dengan c. Ini hasilnya juga sederhana. Untuk ada contoh kita mencari contoh di sini. Ya. Nah, kalian harus sebenarnya itu pintar-pintar belajar ini fungsi ini kan, yang penjumlahan tadi. Berarti ini dikali sini, ini juga dikali ke sini. Integralnya pun sama, integral itu untuk semua ya berfungsi, makanya ada di sini integral fungsi x terhadap dx dan integral fungsi d terhadap dx. Makanya contoh yang tadi misalnya ada integral x kuadrat ditambah sin x misalnya kan terhadap dx ini, berarti ini untuk berlaku semua. X kuadrat dx ditambah dengan sin x dx kan kita integralkan. Ya, ini fungsi yang nomor 1. Kita lihat ini, misalnya ada a fungsi f terhadap dx-nya kan, x misalnya f dx lah di sini. Karena a ini konstan, a ini kita keluarkan, integral f dx, kan? Seperti ini. Ini pun juga sama. Kalau misalnya ada konstan seperti ini kan, yang konstannya kita keluarkan, a keluarkan, karena ada fungsi penjumlahan plus b juga kita keluarkan. Tinggal kita cari integral dari f ini dan integral untuk fungsi d ini itu seperti apa. Ini sifat-sifatnya. Ada juga misalnya dia kalau misalnya bentuknya parsial. Kalau bentuk parsial, ingat ya rumus parsial, misalnya ada integral v aksen dx ini kalian ingat saja integral parsial itu rumusnya seperti ini. U aksen v itu kan uv dikurangi dengan integral c du. Jadi kalian pelajari ini untuk catatan, kalian harus ingat baik-baik fungsi tentang sifat linearitas. Sifat linearitas ini sifat trigonometri. Untuk ini adalah fungsi identitas. Ini ada ini identitas. Sedangkan ini diperoleh kalau misalnya kalian mau cari tahu ini dari misalnya cos t ditambah dengan t. Kan kalau misalnya dalam bentuk perkalian konstan berarti cos kuadrat t, kalau cos ditambah t ya cos kuadrat t dikurangi dengan sin kuadrat t. Ini cos t tambah t nya jadi cos 2t sama dengan cos kuadrat t dikurangi sin kuadrat t. Kalau kita gunakan aturan ini, kita ambil cos kuadrat t nya lah. Berarti kalau identitas cos kuadrat t sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat t. Dan kita kalau gunakan ini, atau kita pakai cosnya lah. Berarti kalau sin kuadrat t berarti 1 dikurangi cos kuadrat t. Berarti yang akan kita coba substitusi adalah sinnya kan. Berarti kurang dalam kurung 1 dikurangi sin kuadrat t. Cara kita peroleh ini sehingga cos t itu kurang 1 ditambah dengan
sin kuadrat T. Satu kuadrat cos kuadrat T. Cos kuadrat T. Saya tetap peroleh 2 cos kuadrat T dikurang 1 untuk nilai cos 2T. Sehingga untuk hasil untuk cos kuadrat T itu sendiri adalah 1 yang disatukan. Satu di sini berarti 1 ditambah cos 2T per 2. Ini kan terbukti kan ini. Terbukti. Ini juga sama jika kita mau cari yang ini. Ini juga sama kalau kita cari ini. Ini kita misalnya cos 2T cos 2T ya, cos 2T kan itu kita sudah apa namanya? Kita peroleh adalah cos kuadrat T dikurangi dengan sin kuadrat T. Dan ini 1 dikurangi sin kuadrat T dikurangi sin kuadrat T. Bahwa 1 dikurangi 2 sin kuadrat T. Berarti untuk sin kuadrat T itu sendiri adalah cos. Ini adalah min. Dan min kan min sin berarti 1 kurang cos 2T per 2 karena minusnya. Ini terbukti kan? Tangan pun juga sama, tangan T karena kita kalau benar. Ini harus kalian pahami konsep-konsep seperti ini. Ini kenapa bisa tangan T itu adalah sin cos T. Kalian harus pahami kenapa seperti ini. Sin 2T ini kalian hafal semua ya, bukan dihafal, harus dipahami konsepnya. Jadi poin 1 sampai poin 14 ini, ya kan? Poin 1 sampai 14 ini ya kalian harus kuasai. Karena kita bermain-main di area sini untuk fisika matematika. Ini belum sampai ke bentuknya eksak atau non eksak, karena dia lebih apa namanya? Lebih banyak lagi biasanya. Coba kita coba contoh soalnya. Kita selesaikan dalam contoh soalnya. Yang mana kita langsung ke separasi variabel. Ya, kita sudah. Separasi variabel contohnya. Untuk membuktikan bahwa tunjukkan bahwa X sama dengan T pangkat 3 adalah solusi dari persamaan diferensial ini ya. Ini merupakan solusinya. Ini adalah solusinya, sedangkan persamaan diferensialnya itu apakah benar? Apakah benar? Kita mau cek. dx per dt itu sama dengan 3 kuadrat, ya kan? Dx sama dengan, kita kali silang jadi 3 t kuadrat dt. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita integralkan. Integral dari dx, integral dari dx itu adalah x. Sedangkan integral dari 3t kuadrat itu adalah 3 per 3 t pangkat 3 t pangkat 3. Sudah, jadi kita sudah dapat x itu sama dengan t pangkat 3. Ternyata benar, itu sama dengan t pangkat 3. Ingat ya, ini saya mau ajarkan hal-hal yang sederhana dulu sebelum kita lebih ke contoh yang lebih konkret. Misalnya ada di sini x pangkat n ya, integral dx. Ini kalian harus apa namanya, harus pelajari hal-hal dasar seperti ini. Apalagi saya lihat background kalian kan ada yang bukan dari orang IPA dulu waktu SMA, ya kan? Coba seperti ini, misalnya x pangkat n lah, ya kan rumus pada saat di SMA itu kan kita sudah perlu bahwa saya peroleh seperti ini, misalnya di sini A dan per ingat n tambah 1 x tambah 1 tambah c. Ini ya adalah bentuk integralnya. Kalau contoh kita baca misalnya integral dari 5x dan 5x.
bisa 5x dx. Ini 5-nya kita keluarkan. 5-nya kita keluarkan. Atau misalnya kita coba kita gunakan ini. Berarti A-nya itu 5 per, ini kan pangkat 1 kan? Ini pangkat 1, tapi biasanya tidak bisa ditulis 1 tambah 1. 1 tambah 1 x, 1 ditambah 1 tambah c. Ini kita taruh bahwa hasilnya itu 5 per 2 x kuadrat ditambah c. Ini adalah bentuk grafnya. Coba kita coba lebih apa namanya? Misalnya ada fungsi, baik kita misalnya ada fungsi x itu adalah akar dari x, akar x lah. Hitunglah integralnya. Berarti misalnya kita hitung integral dari x dx. Kalau misalnya kita hitung integralnya, integral x dx. Ingat ya? Integral x dx. Untuk integral akar x itu kan, misalnya akar x itu kan sama dengan x pangkat 1 per 2. Biasanya ini pangkat 1, ini pangkat 2. Jadi biasanya kita tidak bisa ditulis yang anak seperti ini. X pangkat 1 per 2 dx. Ini karena di sini adalah 1, di sini kan 1. Biasa tidak ditulis 1 per, ini 1 per 2. Dari rumus ini kan formulanya berarti 1 per 2 tambah 1 x. 1 per 2 tambah 1 tambah c. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berarti 1 per 2 tambah 1 ini 2 per 2, 3 per 2 x. 2 tambah 1 kalau kita selesaikan berarti 2 per 2, 3 per 2 tambah c. 2-nya bisa naik kan? Berarti 2 per 3 x pangkat 3 per 2 tambah c. Atau kalau misalnya kalian mau sederhanakan lagi nih, hasilnya adalah 2 per 3 x akar x tambah c. Kalau misalnya sederhanakan. Nah, buku-buku dasar yang seperti ini yang kalian harus kuasai. Enggak, background kalian kan banyak yang bukan orang IPA dan dari awal. Masalah nilai awal dan nilai batas nanti kita masalah selanjutnya kita bahas. Kita perbuat konsep-konsepnya, dasar-dasar. Ya, coba perhatikan ini. Kalian harus kuasai ini untuk persamaan diferensial. Kalian harus kuasai ini, kuasai berapa 1, 2, 3. Sebelum seperti ini, misalnya ini kan sudah kita substitusikan dx kita ada punya masukkan plus minus dv dx, ya kan? Misalnya kalau misalnya dia dalam bentuk apa namanya ada konstantanya dikeluarkan, misalnya c-nya kan dua konstantanya dikeluarkan, sisa du dx, ya kan? Du dx. Atau seperti ini, kalau misalnya dia bentuknya perkalian, kan kalau perkalian kan kalian, kalau misalnya orang MIPA kan sudah tahu kalau dalam bentuk perkalian itu pernah kalian dapatkan rumus ini, UV aksen ditambah U aksen V, ya kan? Kalau dalam bentuk perkalian. Tapi kalau dalam bentuk pembagian seperti ini biasanya kalau istilah-istilahnya kalian pada satu SMA dulu kan pernah dapat ini kan UV aksen dikurangi U aksen V per V kuadrat. Nah, seperti inilah yang harus kalian. Misalnya dia bentuknya bentuk seperti ini bisa sampai kurang 1 dx atau dalam bentuk ulang misalnya A pangkat U misalnya pangkat A.
Maka ini harus kalian kuasai. Ini kan yang tadi kan. Jadi yang nomor 1 ini, yang poin 1 sampai poin 20 harus kalian kuasai. Nanti bukunya yang nanti Pak bagi. Untuk konsep integral pun juga sama. Konsep integral kita lakukan poin 1 sampai poin 22. Ini kalian harus kuasai. Dan yang tadi jelaskan awal. Kan hal dasar seperti ini harus kalian kuasai. Misalnya integral U tambah V kan, U tambah V dx itu sama dengan, ini kan kita harus kalian, berarti integral U dx-nya ditambah dengan integral V dx. Kita kali, maksudnya seperti itu. Kita kali integralnya pun kali semua. Ini sama konsepnya seperti ini. Misalnya 5 dalam kurung X tambah 3. Ini kan. Terus dikali dengan Y-nya. Ini kan sama. Kita kali ini dulu. Jadi 5X ditambah 5 kali 3, 15. Ini Y. Kemudian Y-nya lagi yang kita kasih kali masuk. Ini sama konsepnya seperti ini. Kalau ini plus juga. Tapi kalau ini minus, berarti minus. Untuk maksudnya nomor 1, sedangkan nomor 2 misalnya bentuknya itu dia ada konstanta kita keluarkan, artinya seperti ini, misalnya integral dari 5x, ini bisa saya tulis 5 integral x, ada x-nya ya, x dx. Nah, sudah 5 integral dari x ini kan, x dx ini kan kita sudah tahu kan, x dx maksudnya dalam yang sebelumnya tadi yang misalnya n a per n tambah 1 x n tambah 1. Jadi hasilnya adalah 1/2 x kuadrat ditambah 1/c. Jadi hasilnya adalah 5/2 x kuadrat tambah c. Ini modelnya seperti itu. Jadi kalian harus kuasai benar-benar dasar-dasar seperti ini. Ini kan, ini yang tadi. Yang lanjutan itu di sini. Sebelum tadi kan misalnya U pangkat U inverse-nya misalnya 1/5x. Segera 1/5x dx. Ini kan? Berarti 1/5 ini kan adalah kalau kita tulis berarti 1/5 dikali ini 1/x dx. 1/5 ini adalah konstan kita keluarkan 1/5 integral 1/x dx. Di mana 1/x itu kalau kita tulis 1/x itu sama dengan x pangkat minus 1 kalau dalam bentuk fungsi eksponensial. X pangkat minus 1 kita lihat ini kan, x pangkat minus 1, oh ternyata bentuknya itu adalah U. Berarti x pangkat minus 1 kalau turunan 1/x, di sini 1/5. 1/x itu berapa tadi? Ln x kan 1/5 atau sama dengan x per 5. Jadi kan bisa. Ingat ya, jangan lupa di ini lagi yang akan kita ketemu nanti kayak seperti ini atau ini yang eksponensial. Misalnya eksponensial integral eksponensial pangkat x dx itu sama dengan berapa? Integral misalnya eksponensial 5x dx itu sama dengan berapa? Kalian harus kuasai benar-benar seperti ini. Kalian tidak kaget, soalnya saya perhatikan dari tadi kalian kaget setelah masuk seperti ini. Harus ajarin kalian dulu untuk dasar-dasarnya. Karena saya cek pro detailnya kalian banyak yang bukan orang IPA. Nah kalau dia seperti ini,
bentuk poin-poin ini kan. Ini posisi kilometer. Posisi kilometer. Kalau ini, kalau misalnya bentuknya itu adalah bentuk hiperbolik, dan ada hana ya. Ini adalah hiperbolik. Sebenarnya kalian harus kuasai yang integral formula ini. Formula integral ini kalian harus di luar kepala kalau mau mengikuti mata kuliah ini. Integral formula ini harus kuat sama ini. Ini yang harus dibuat sebenarnya. Ini formula turunan. Kalau ini sudah kuat, berarti enak saja kita belajar ini atau belajar dengan seperti ini. Soalnya untuk proses proses penyelesaian kan tergantung bentuknya. Atau misalnya contoh yang seperti ini. Nah, dalam fisika ya, ditentukan adalah ada sistem RDC dt, ya kan? Sama dengan Q sama dengan 3. Kalau misalnya kalau kita selesaikan ini, tadi kita selesaikan kan? Kalau tidak ada kalian punya dasarkan itu agak sulit juga sama dengan ini 3 sama dengan 3 kalau kita kurangi dari Q atau dt. Seperti ini lah. R dq dt tambah 1 per c c. Ya, kita keluarkan sehingga dia bisa mematuhi ini bisa misalnya kita ini kayak misalnya, tapi nanti lah setelah saya perhatikan kalian harus melengkapi dasar. Harus mulai dari awal dulu. Oke Pak, mau tanya, kemarin kalian dapat fisika matematika 1 tidak? Pernah dapat mata kuliahnya? Kalian pernah dapat ya? Dapat, Pak. Dapat, termasuk yang kalian dasar-dasarnya dipelajari kan? Ya. Kayak konsep-konsep seperti ini. Soalnya harus kuat kalkulus dulu. Harus kuat kalkulus baru kita masuk. Kalau kita mengalami seperti ini, fungsi eksponensial kan, fungsi eksponensial misalnya pangkat x itu kan sama, ini nilainya sama yang sebenarnya. Untuk sin yang kita ubah dalam bentuk ini kan deret sebenarnya. Kalau kita bentuk dalam bentuk deret, jadinya seperti ini. Untuk cos itu kalau deretnya seperti apa? Kalau 1 tambah x itu deretnya seperti apa? Ini dasar-dasar ini harus kalian kuasai. Tapi dengan catatan kalau seperti ini batasnya di mana? Misalnya di sini adalah batas 3. Ceritanya kita sin x kan batas tapi dasarnya itu bisa. Oh, penyelesaian. Jadi itu sama. Dia ke sana, ya kan? Lebih besar minta 3 dan dia ke sana. Sama ini kan kita kan berhadapan dengan hal-hal seperti ini, tentang addition seperti apa, subtraction seperti apa, multiplikasi seperti apa, dan division seperti apa. Kita kan berhadapan saja dengan bilangan kompleks seperti ini. Contoh, kalau kita mau menggunakan fungsi yang tadi kan, misalnya d plus bi, karena imajiner kali imajiner, jadinya seperti apa? Mungkin pertemuan besok lagi itu kita bahas ininya dulu. Kita bahas buku ini dan masih dasarnya kalian itu kuat, itu sama ini. Jadi kalau masih lemah itu agak sulit, nanti kita bahas masalah-masalah yang ini. Contoh kecil ini kan, masalah ini tentang peluruhan apa ini, tentang peluruhan atom kalau nggak salah, radioaktif, ya.
Jadi kita harus tentukan, oh ternyata apa gunanya kita plot seperti ini. Inilah fungsi integral, fungsi diferensial. Kenapa kita harus plot? Sehingga karena kita kan cari data yang valid kan, data yang valid itu kita harus gunakan. Kita harus percobaan berapa kali dulu sehingga kita dapat gambar yang baru. Nah, kenapa kemudian ini pertamanya adalah n eksponensial minus lambda t. Ini kita pelajari hal yang minus lambda t. Fungsi seperti ini. Ini adalah fungsi ini. Partisinya dan lain-lain. Nanti kalau dapat apa namanya di fisika kuantum itu kita perlu untuk ini misalnya ini kan, misalnya ini d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan g vector sin theta. Ini juga kalau misalnya kalau ketemu hal seperti ini tidak, kalian bakalan kaget karena kalau fisika kita belajar hal yang seperti ini. Sudah apa namanya kita tidak dalam bentuk aljabar yang murni ya, karena sih pertimbangannya banyak, ada pertimbangan sistem fisiknya seperti apa. Makanya setelah saya ajar tadi materi ini, saya baru sadar, baru sadar ternyata kalian masih belum kuat apa namanya matematikanya. Makanya harus kuatkan matematika. Kita belajar hal yang seperti ini, jangan kaget aja. Ada saatnya itu harus kalian kuasai. Misalnya kalau kita coba cek ya, coba cek ini. Nah sebelum masuk ini partial, karena kan akan bahas partial diferensial. Sedangkan materi kita tadi itu ini diferensial ini yang separasi. Materi kita itu di sini. Jadi kalian harus kuasai dulu diferensial partial itu seperti apa gitu kan. Yang pertama, terus multiple integral yang tadi kan, multiple integral itu yang tadi. Sektor analisisnya seperti apa? Nah, ini ya tugasnya kalian coba cari materinya. Materi kan partial differential itu seperti apa? Misalnya tentang power series, dua variabel, satu variabel seperti apa? Aproksimasi kalkulus seperti apa? Ini harus diperkuat sebenarnya. Ini ada dasarnya itu di sini. Bilangan kompleks, terminologi dan notasi, kompleks aljabar, kompleks infinite. Misalnya ketika dia finite atau tidak finite itu di mana kan? Harus tahu tentang fungsi, dia apakah ini punya limit kanan, limit kiri, nilai limitnya berapa? Ya dasar-dasarnya yang harus kalian kuasai. Karena yang kita mau pelajari itu yang di sini sebenarnya. Tadi kan yang ordinal differential equation yang tentang ini baru separasi ya, kita belum masuk ke apa namanya mungkin sudah menggunakan 3 variabel, 4 variabel kayak fungsi Bessel itu banyak sekali variabelnya. Misalnya besok itu kalian lebih perhatikan variabel lagi. Karena ini kan untuk kalian juga, bukan untuk saya. Untuk kalian, kalau kalian bisa tahu ini dasar kalian tentang mengajar di sekolah nanti ketemu apa namanya diferensial sektor nanti seperti apa, teorema Green seperti apa, apakah ini divergen, apakah ini konvergen, apakah ini Courant-Stokes seperti apa. Fisika itu seperti itu sebenarnya. Apakah ini deretnya Maclaurin, ini deret Taylor, Maclaurin atau trigonometri atau apa misalnya hasil Fourier-nya berapa, nanti n-nya itu berapa untuk gelombang seperti ini ke n yang keberapa. Seperti itu. Bentuk-bentuk ini kan, kalau yang ini ya, kalau dalam matematika itu ada mata kuliah induksi matematika. Kalau dalam matematika ini saja tuh satu semester kita harus bahas. Kenapa dia bentuknya seperti itu? Kenapa dia bentuknya seperti itu? Misalnya min 1 pangkat n dengan sigma n, misalnya diulang ya. Misalnya ini kenapa kita misalnya n-nya sama dengan 1 sampai hingga dengan 1 pangkat n tambah 1 tambah atau tambah n lah. Kenapa harus seperti ini? Kita bahas hal yang seperti itu nanti sama diferensial.
apalagi ini mata kuliah fisika matematika 2. Jadi mungkin mulai hari ini kalian juga betul fisika matematika 1 udah kalkulus dasarnya. Ya, kalau itu tidak tidak tuntas, agak aneh kalau kita masuk ke persamaan diferensial. Ya. Ini dulu kita cukupkan dulu ya. Nanti kalian pelajari dulu kalian pelajari dulu. Hari ini siapa yang hadir? Maria Keka, Yan Ahdiani, Dominika Yonatita Boga. Tunggu Pak. Kakak Lima Pemuda. Lupa mau absen. Siapa yang hadir? Coba lihat ini. Ini siapa? Sesuai tidak nih? Dian Ahdiani, Pak. Ini hadir tidak? Dominika. Hadir. Angela Apriadi hadir tidak? Tidak. Ode Junita dia kan dia tidak hadir ya? Ya. Teresia Nonarini? Tidak, Pak. Tidak. Tunggu. Kalian jangan kemana-mana dulu. Masih ada satu kan tadi itu sebelah sini. Berapa kita yang hadir? Hadir. Angela tadi kan 3 tahu ada Junita sama Teresia Nonarini. Itu saja. Kalian setelah ini coba kalian pelajari pelajari kembali fisika matematika 1-nya sama kalkulusnya karena itu dasar kita baru masih separasi nih, belum masuk hal yang lebih tinggi. Kita baru bermain orde, bermain ya masih matematika banget, belum ke fisikanya, belum ini baru pengenalan kok. Supaya kita cukup. Besok hari apa lagi kita kuliah? Besok kan? Besok, Pak, jam 9. Atau kalian mau langsung? Kalau kalian mau langsung, kalian ke kampus. Tapi itu kalau jaga jarak dan lain-lain. Iya, Pak, soalnya lewat Zoom nih. Kami tidak mengerti terlalu suka. Setengah mati, tidak masuk di otak. Kalian datang ke kampus ya besok. Jam berapa, Pak? Jam berapa? Ya, Jam 9. Sesuai jadwal. Besok jam berapa? Besok jam 9, Pak. Iya, berarti jam begitu. Pagi. Berarti jam begitu. Ya, Di Pak. ruang mikro teaching, Kak, Pak. Mana harus jadi ruang mikro juga bisa. Kemarin besok. Iya, Pak. Oke, Pak. Baik, sudah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.